Oke guys, hari ini kita akan belajar yang namanya logaritma ya. Ini lanjutan dari bab eksponen. Logaritma itu apa sih? Logaritma itu adalah operasi inverse atau kebalikan dari eksponen atau perpangkatan. Nah, ini adalah kebalikan dari pangkat ya. Saya minta kalian perhatikan dengan baik karena ini tuh babnya termasuk sulit ya, karena kebalikannya, sesuatu yang dibalik itu pasti terasa lebih sulit. Oke. Nah, jadi mengubah bentuk pangkat menjadi logaritma itu kita perlu tahu bagaimana caranya. Yang pertama adalah bentuk A pangkat B sama dengan C dapat diubah menjadi bentuk logaritma A log C sama dengan B. Yang perlu kalian perhatiin adalah posisi B sama C-nya ya. Jadi kalau yang tadinya pangkat, di sini tuh malah jadi sama dengannya. Yang tadinya sama dengan C, sekarang malah masuk ke dalam logaritma. Ya namanya juga kebalikan ya, pasti dibulak-balik. Nah, jadi bentuk pangkat ini bisa diubah menjadi seperti ini. Dan begitu pula sebaliknya, selain kita bisa ubah bentuk pangkat menjadi logaritma, bentuk logaritmanya juga pasti bisa dibalikin lagi ke pangkat. Ya, kita coba lihat. Contoh, ubahlah bentuk 2 pangkat 3 sama dengan 8 menjadi bentuk logaritma. Ya, bagaimana caranya? Yang kita perlu perhatiin adalah si 3 sama si 8-nya. Oke. Nah, jadi caranya adalah logaritmanya kamu tulis dulu. Nah, untuk penulisan logaritma sendiri itu disingkat menjadi log. Ya, jadi kita nggak tulis logaritma, nggak ya, dibentuk jadi log. Kemudian ada yang namanya basis, guys. Nah, ini namanya basis. A itu namanya basis. Oke. Nah, jadi basisnya itu adalah si angka yang dipangkatkannya. Angka yang dipangkatkan untuk soal ini adalah 2. Jadi kita harus tulis menjadi 2 log. 2 log 8. 8 sama 3-nya ditukar posisinya, guys. Jadi 8-nya ke depan, 3-nya ke belakang. Kayak gitu ya. Nah, ini jadi cara merubah bentuk pangkat 2 pangkat 3 sama 8 menjadi logaritma. Kita coba soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya ini 2/3 pangkat 3. Ya, angkanya jelek nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu posisinya. 2/3-nya di atas. Kemudian logaritmanya di bawah ya. Tulisannya harus seperti ini ya. 2/3-nya di atas. Basis itu selalu di atas dan angkanya kecil. Kemudian 8/27 sama 3-nya tinggal ditukar aja. 8/27 sama dengan 3. Seperti itu. Nah, ini cara merubah bentuk ini menjadi ini. Yang selanjutnya adalah soal ini masih sama kayak tadi. Jadi kita tulis logaritmanya dulu. Kemudian ada basis. Basisnya adalah 10 pangkat min 2, berarti basisnya 10. Kemudian 0,01 sama min 2-nya ditukar, guys. Gitu. Ya. Nah, tapi untuk di logaritma sendiri ada peraturan kalau 10 itu jangan ditulis ya. Ya ditulis nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi umumnya di matematika itu nggak ditulis. Jadi kayak gini. Nah, jadi logaritma itu kosong atasnya, guys. Jadi kalau kosong, kalau kalian lihat bentuk seperti ini kosong, itu artinya ada 10-nya, guys. Ya. Nah, itu adalah merubah bentuk pangkat menjadi logaritma. Nah, sekarang saya akan ajarin cara bagaimana menentukan hasil logaritma ya. Jadi hasilnya berapa kalau dapat pertanyaan logaritma tuh kalian bisa ngitung seenggaknya ya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 dapat diubah menjadi bentuk logaritma seperti ini ya. 2 log 8 itu sama dengan 3. Jadi kalau tiba-tiba saya tanya 2 log 8 sama dengan berapa ya? Maka jawabannya adalah 3. Atau dari mana? Dari percobaan yang di atas, yaitu 2 log 8 sama dengan 3. Dari hasil merubah pangkat menjadi logaritma kita mendapatkan 2 log 8 sama dengan 3. Tapi kalau kita tidak melakukan itu sebelumnya, apakah kita masih bisa menjawab? Ya, tanpa melakukan ini, merubah ini menjadi logaritma, apakah kita bisa masih menjawab? Nah, jadi caranya adalah untuk menentukan logaritma dari A log B sama dengan titik-titik, kita dapat membacanya seperti ini. A pangkat berapa yang akan menghasilkan B? Nah, itu cara menjawab soal logaritma, guys. Tapi nggak semua soal bisa dijawab ya, karena ada angka yang apas. Nah, contoh soal yang paling gampang adalah tentukan hasil dari 3 log 81. Nah, ini kau bisa baca sebagai 3 pangkat berapa yang hasilnya 81. Ya, seperti kita tahu 3 pangkat 4 hasilnya 81. Jadi kamu bisa langsung jawab 4. Oke, seperti itu ya cara menentukan hasil logaritma. Kemudian soal yang lebih sulit dikit, 3 pangkat berapa hasilnya 1/9, guys. 3 pangkat berapa yang hasilnya 1/9.
Nah ini masih bisa lah ya, hasilnya adalah min 2. 3 pangkat min 2 hasilnya 1/9. Oke, lanjut lagi. Nah kali ini log 1000. Ingat kalau lognya nggak ada angkanya, basisnya nggak ada, kosong, itu berarti 10 ya. Kamu bacanya seperti ini, 10 pangkat berapa hasilnya 1000. Bukan 10 pangkat 1000 ya, bukan 10 pangkat 100, 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 hasilnya adalah 1000. Jadi jawabannya adalah 3. Gimana? Mudah kan ya? Mudah sih, Sir. Tapi kalau dapat soal kayak gini gimana, guys? Akar 15 logaritma akar 3 dari 1/225. Pikirin sampai sore nggak dapat ya. Nah, ini agak sulit, guys. Untuk soal-soal yang sulit seperti ini, yang tidak bisa langsung dihitung di otak, itu kita membutuhkan sifat-sifat logaritma. Nah, sifat-sifat logaritma ada apa aja sih? Yang pertama adalah A log 1. Semua angka logaritma 1 itu hasilnya sama dengan 0. Pasti. Ya, karena dari pertanyaan yang tadi. Contoh, 2 log 1. 2 pangkat berapa sih hasilnya 1? Ya, pasti hasilnya 0 ya. 2 pangkat 0 hasilnya 1. Mau 3 log 1, 3 pangkat berapa hasilnya 1? Pasti 0 juga. 4 pangkat berapa hasilnya 1? 0 juga gitu. Jadi semua angka log 1 itu hasilnya 0. Ini sifat yang paling mudah ya, sifat paling pertama. Tapi kadang-kadang nanti kalau udah dapat sifat yang sulit, ininya dilupain guys, jangan ya. Jadi mulai sekarang kamu hafalin kalau berapapun log 1 itu hasilnya 0. Nah, yang kedua itu kalau kita punya angka yang sama, contoh A log A. A log A itu hasilnya pasti sama dengan 1, yaitu sesuai dengan pertanyaan yang tadi juga. Contoh 2 log 2. 2 pangkat berapa? Hasilnya 2. Ya pasti jawabannya 1 ya. 3 pangkat berapa? Hasilnya 3. Ya pasti 1 juga. 4 log 4, 1 juga. 5 log 5, 1 juga. Setengah log setengah, 1 juga. Ya ini gampang juga. Nah, yang ketiga udah mulai susah nih, sifat penjumlahan logaritma ya. Jadi kalau kita punya penjumlahan logaritma seperti ini, A log B ditambah A log C, itu hasilnya akan menjadi A log BC. Sifat ini hanya berlaku kalau basisnya sama, guys. Lihat, basisnya sama semua ya. Dan juga yang harus kalian perhatikan adalah logaritmanya. Logaritmanya yang tadinya ada 2, di sini berubah menjadi 1. Mereka bergabung jadi 1 ya. Tapi sebagai gantinya, tambahnya berubah jadi kali. Nah, ini sifat penjumlahan logaritma. Gunanya buat apa? Gunanya adalah untuk menyederhanakan bentuk-bentuk logaritma seperti ini. Contoh 6 log 4 ditambah 6 log 9. Kamu pikirin, 6 pangkat berapa hasilnya 4 ya? Oh, nggak tahu. Sebenarnya bisa dihitung pakai kalkulator, tapi kan kita nggak boleh pakai kalkulator ya. Jadi kita harus sederhanakan. Nah, cara menyederhanakannya pakai sifat yang di atas, guys. A log B ditambah A log C. Ini udah sama persis, kamu lihat. A log B ditambah A log C. Basisnya sama. Ada penjumlahan logaritma. Pasti sifatnya jadi bergabung jadi 1, tapi tambahnya jadi kali. Nah, ini jadi kita bisa tulis 6 log 4 kali 9. 6 log 4 kali 9 hasilnya apa? 6 log 36. Nah, baru pikirin lagi, 6 pangkat berapa ya hasilnya 36? Oh, 2. Jawabannya 2, guys. Tuh. Yang tadinya kita nggak bisa ngitung, ternyata menggunakan sifat ini kita jadi bisa menghitung hasil dari contoh soal ini. Dan juga rumus ini tuh berlaku bolak-balik ya, guys. Jadi kalau tadi kita kerjain dari kiri ke kanan, ternyata dari kanan ke kiri juga bisa ya. Kalau dia minta sederhanakan bentuk ini 2 log 96, kita bisa lakukan seperti ini, guys. 2 log, ini lognya 1 ya. 2 log 96 itu kita bisa pisah-pisah menjadi berapa tuh? 2 48 ya. 48 2 24 2 12 2 2 3 gitu. Jadi 1 2 3 4 5 5 3 2 3 2 kali 3 96 ya gitu. Nah, jadi ini kita bisa pisah-pisah, guys. Jadi pisah-pisah. Tadi kan kali nih, yang dalam kurungnya kali. Logaritmanya 1 biji, kita bisa pisahin lagi logaritmanya menjadi banyak. Jadi kebalikan sifat yang tadi ya. 2 log 2 tambah 2 log 2 tambah 2 log 2 tambah 2 log 2 lagi tambah 2 log 2 lagi 1 2 3 4 5 udah ya. Tambah 2 log 3. Nah, sehingga 2 log 2 kita punya sifat tuh. Kalau angkanya sama pasti hasil 1.
1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 2 log 3. Sayangnya untuk 2 log 3 nggak bisa dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ditambah 2 log 3. Nah, ternyata bentuk ini tuh 2 log 96 bisa diubah. Jadi 5 tambah 2 log 3. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan angka yang lebih kecil. Sama kayak pangkat guys. Kemarin di pangkat juga saya ajarin kan, kalau ada angka besar kecilin dulu. Nah, logaritma juga sama. Biasanya angka besar kita kecilin dulu. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah sifat pengurangan logaritma, yaitu sifat kita yang nomor 4, A log B dikurangin A log C sama dengan A log B per C. Ya, ini adalah kebalikan yang tadi. Kalau tadi tambah jadi kali, kalau sekarang kurang jadi bagi. Nah, ini caranya gimana? Ya udah tulis aja 2 log buka kurung 100 dibagi 25 ya. Tadinya 2 log 100 dikurangin 2 log 25. Jadi kita ubah jadi bagi. Sehingga hasilnya adalah 2 log 4. Hasilnya 2 pangkat berapa? Hasilnya 4, 2 pangkat 2. Tuh, yang tadi ya kita nggak bisa ngitung 2 log 100 berapa ya, kita nggak tahu berapa. 2 log 25 juga kita nggak tahu berapa, tapi dengan menggunakan sifat ini kita bisa menghitung nilai dari pengurangan logaritma ini. Dan juga seperti biasa rumusnya berlaku bolak-balik ya. Kalau tadi dari kiri ke kanan, kita coba dari kanan ke kiri. Kali ini diketahui 5 log 10 itu adalah sama dengan A. Tiba-tiba dia tanya 5 log 2 berapa hasilnya ya. Coba kita bisa bikin sesuatu nggak dari 5 log 2. 5 log 2 itu bisa saya bilang sebagai 5 log 10 bagi 5. Betul nggak? 10 bagi 5 2 kan ya. Berarti 2-nya bisa berubah menjadi 10 per 5. Kemudian 5 log, karena ini ada pembagian di dalam logaritmanya, berarti bisa pakai sifat yang tadi. 5 log 5 dikurangin 5 log 10 dikurangi 5 log 5 ya. Kalau pembagian jadinya pengurangan tapi logaritmanya terpisah menjadi 2. Nah, 5 log 10 kebetulan dikasih tahu nih di soal. 5 log 10 itu sama dengan A. Berarti kita bisa bilang ini tuh sama dengan A minus 5 log 5 itu hasilnya 1. Sifat nomor 2 ya. Seperti ini contoh soal nomor 2 yang agak sedikit sulit. Kemudian kita mempunyai sifat nomor 5, yaitu ada perpangkatan di dalam logaritmanya. Di dalam logaritmanya ya, bukan logaritma yang dipangkatin, tapi angka di dalam logaritmanya ada perpangkatan. Itu pangkatnya bisa dikedepanin guys. Jadi kalau kamu lihat si M-nya ini tuh bisa dikedepanin ke depan. Berarti menjadi M dikali A log B. Dan berlaku sebaliknya. Berarti kalau kamu punya angka di depan, juga kamu boleh naikin ke belakang ya. Ini perhatiin, ini penting banget. Jadi kalau ada pangkat bisa kedepanin, ada angka di depan juga bisa dikebelakangin. Tergantung sama soalnya ya, tergantung soalnya kalian pakai rumusnya yang mana. Nah, untuk nomor 1, tentukan hasil dari 2 log akar 3 dari 1/16. Kalau dipikirin 2 pangkat berapa ya, hasilnya akar 3 per 1/16. Wah, susah banget ya. Jadi kita perlu bantuan ini untuk menghitung hasil dari soalnya ya. Jadi kita tulis dulu soal 2 log akar 3 dari 1/16. Nah, yang saya mau ganti adalah si 16 nya dulu. 2 log akar 3 dari 1/2 pangkat 4. Kemudian saya mau ganti lagi jadi 2 aja, nggak mau 1/2 ya, maunya 2 doang. Berarti akar 3 dari 2 pangkat min 4. Terus saya nggak mau ada akarnya, saya mau semuanya jadi pangkat. 2 pangkat minus 4/3. Nah, udah paling sederhana guys, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Kita pakai sifatnya. Kalau kita punya pangkat di belakang, pangkatnya itu boleh kedepanin guys. Jadi hasilnya adalah min 4/3 kali 2 log 2. Seperti yang kita tahu 2 log 2 itu hasilnya 1. Jadi hasilnya tinggal min 4/3 saja. Dan ternyata ini hasilnya adalah minus 4/3. Nah, yang nggak kepikiran sama otak, ternyata pakai sifat ini kita bisa menghitung nilainya berapa. Oke. Nah, sifat yang selanjutnya adalah sifat nomor 6. Kali ini pangkatnya ada di 2 tempat guys. Ada di belakang sama ada di depan. Ada di belakang sini sama ada di depan sini ya. Yang belakang itu jadinya ke atas, yang depan itu jadinya ke bawah, M per N jadinya, sisanya A log B. Nah, boleh dijadikan seperti itu. Nah, ini dipakai untuk menghitung soal kita yang tadi guys. Soal yang tadi kita tidak bisa selesaikan dengan pertanyaan akar 15 pangkat berapa ya hasilnya segini. Nah, itu bisa diselesaikan pakai sifat ini. Yuk, kita tulis dulu soalnya. Akar 15
logaritma, tuh lihat akar 15 nya kecil ya guys, nggak boleh besar, per 225. Oke, saya mau ubah 15 nya dulu jadi 15 pangkat setengah logaritma akar 225, saya ubah menjadi 15 pangkat 2. Kemudian 15 pangkat setengah logaritma akar 15 pangkat 2 nya saya mau naikin ke atas jadi pangkat min 2 sehingga pecahannya hilang. Jadi 15 pangkat setengah logaritma 15 pangkat min 2 per 2 ya, akar itu per 2, sehingga hasilnya adalah 15 pangkat setengah logaritma 15 pangkat min 1. Nah, udah sederhana guys, udah sederhana, baru kita pakai sifatnya. Sifatnya apa? Yang pangkat di belakang dia jadi ke atas, ke depan tapi bagian atas, yang pangkatnya di depan yang ada nempel sama basis itu di bawah, sehingga sisanya adalah 15 log 15, di mana hasilnya adalah min 2 kali 1 ya, 15 log 15 1, sehingga hasilnya min 2 tuh guys. Jadi pakai sifat ini jadi bisa dijawab ya, yang tadinya nggak bisa. Kemudian sifat nomor 7 itu ada sifat merubah basis logaritma ya. Kadang-kadang kita tuh perlu merubah basis karena tidak sesuai sama yang diketahui di soal. Jadi kalau kita punya A log B, itu bisa kita ubah menjadi 1 per B log A. Cara ngafalinnya gini guys. Kalau kamu punya A log B, itu kita bisa tukeran. A sama B-nya boleh ditukar, tapi muncul 1 per. Ya. Ini dipakai untuk menyelesaikan soal seperti ini. Contoh, diketahui 2 log 3 sama dengan P. Kenapa sih harus sama dengan P? Karena kita nggak punya kalkulator guys. Ya punya sih, maksudnya nggak boleh dipakai di sekolah ya. Jadi 2 log 3 itu sama dengan dimisalkan sebagai P dari soalnya. Maka hasil dari tiba-tiba soal nanya nih 3 log 2. Kan nggak nyambung ya. Tadi dia ngasih taunya 2 log 3. Tiba-tiba ditanya 3 log 2. Kan aneh gitu soalnya ya. Nah, tapi kita tahu kita punya sifat untuk menukar angka di dalam logaritma. Jadi boleh kita tukar 2 log 3 yang tadinya 3 log 2 boleh jadi 2 log 3 tapi harus muncul 1 per gitu. Jadi sama dengan lagi 1 per. Nah, kali ini kita udah punya nih 2 log 3 nya. 2 log 3 nya adalah P. Berarti hasilnya adalah 1 per P. Seperti itu. Ya, ini contoh soal nomor 1. Nah, sekarang contoh soal nomor 2 guys. Nomor 2 kita punya 2 log 3 lagi sama dengan P, tapi tiba-tiba nanya 27 log 12. Kayak gimana gitu ya, aneh banget ya. Dikasih taunya 2 log 3, ditanyanya 27 log 12. Nah, ini kita harus sederhanain dulu. 27 log 12, saya mau ubah dulu 12-nya. 27 log 12 itu saya tahu 2 kali 2 kali 3 ya. Nah, karena kita udah belajar perpangkatan di dalam logaritma, jadi nggak ada salahnya kita tulis 2 pangkat 2 kali 3. Kemudian 27-nya juga sekalian saya mau ubah jadi 3 pangkat 3. Sampai sini baru kita harus pisah-pisahin ya. Nah, di sini kamu lihat ada pangkat nih, ada pangkat 2 sama pangkat 3. Tapi kita belum boleh pakai sifat yang tadi, yang dikedepanin pangkatnya belum boleh. Karena masih ada perkalian guys. Jadi harus selesaiin yang kalinya dulu. Sehingga kita harus pakai sifat yang perkalian dulu, sifat nomor 3. Di mana katanya kalau ada kali itu berubah jadi tambah. 3 pangkat 3 log 3 gitu, dan lognya berubah menjadi 2 biji sama dengan, nah kali ini baru boleh nih 2 sama 3 nya boleh dikedepanin 2 per 3 kali 3 log 2 pakai sifat yang tadi ya, yang sebelum ini. Nah, kalau ini gimana? Kalau yang ini juga sama, jangan terjebak ya. Di sini nggak ada pangkat, sebenarnya ada pangkat 1 guys. Nah, jadi kita bisa kedepanin sepertiga kali 3 log 3. Tulisannya yang rapi ya. 2 per 3 kali 3 log 2. 3 log 2. 3 pangkat berapa? Hasilnya 2. Nggak ada. Pasti ada dikasih tahu di soal. Ada 2 log 3. Aduh, masih nggak nyambung ya. Nah, gimana kalau kita ubah? Kita tuker 3 sama 2-nya. Jadi, 1 per 2 log 3 ditambah 1 per 3 kali 3 log 3 itu 1. Sehingga hasilnya 2 log 3 kali 1 per P ditambah 1/3. Hasilnya adalah 2 per 3P ditambah 1 per 3. Mau dibiarin seperti ini boleh, mau disamain penyebut juga boleh. Nah, ini hasil dari 27 log 12 untuk soal ini ya.
Kemudian, terkadang kita juga perlu merubah basis logaritma tidak hanya ditukar seperti tadi, tapi kita membutuhkan suatu basis yang khusus ya. Jadi kalau kita butuh basis yang khusus, itu kita bisa pakai sifat nomor 8. A log B bisa dipecah menjadi X log B per X log A, dengan syarat X-nya itu harus lebih besar dari 0 dan X-nya itu nggak boleh 1. Jadi kalian boleh pilih angka berapapun yang kalian mau, tapi nggak boleh negatif dan nggak boleh 0, nggak boleh 1 gitu ya. Jadi terserah kalian. Tapi sebebas-bebasnya kalian milih X juga nanti ada triknya ya. Contoh soal 1, misalnya saya punya 2 log 3 sama dengan P, 2 log 5 sama dengan Q. Tiba-tiba dia tanya 15 log 6. Kalau kalian ngotot pakai cara yang tadi, yang sifat nomor 7, ini nggak akan dapat karena kita punyanya itu basisnya nggak ada yang angka 2, nggak ada yang angka 5, adanya 15 sama 6 ya. Jadi mau nggak mau kita pakai yang sifat ini. Kita coba 15 log 6-nya dipisah dulu, dipecah dulu jadi log 6 per log 15. Nah, basisnya terserah kalian sih sebenarnya, kalian mau pasang angka 5, mau pasang angka 7, terserah kalian. Tapi ada triknya guys. Triknya adalah lihat diketahui. Diketahuinya itu ada basis 2 dan basis 2. Ya, basisnya itu udah jelas harus 2 gitu. Jadi kamu jangan pilih yang aneh-aneh. Pilihnya 2. Biar ada kesamaan dengan diketahui. Sehingga 2 log 6-nya bisa ubah jadi 2 log 6 itu 2 kali 3 kan ya. Per bawahnya 2 log 15 itu 3 kali 5. Kita bisa pisah lagi pakai sifat nomor 3. 2 log 2, sifat penjumlahan ya. Tambah 2 log 3. Kalau kali jadinya tambah. Per bawahnya 2 log 3 ditambah 2 log 5. Nah, sampai sini baru kita cari hasilnya berapa. 2 log 2 mah udah di otak ya. 2 log 2 hasilnya 1. 2 log 3 ada nggak di soal? Diketahui. Ada nggak? Oh, ada. 2 log 3 P. Kita tulis P. 2 log 3 ada lagi P. 2 log 5 ada nggak di soal? Oh, ada Q. Berarti kita tulis Q. Selesai deh dia jawaban ini. Itu ini contoh soal nomor 1. Masih gampang ya. Nomor 2-nya lebih susah lagi guys. Ini soalnya mirip kayak tadi. Tapi kali ini saya mau ganti. Ini belum diganti ya. Ininya 3. Nah, jadi 2 log 3 sama dengan P, 3 log 5 sama dengan Q, tiba-tiba dia tanya 15 log 6 ya. Masih sama caranya kayak tadi. Kita pisah dulu jadi log 6 per log 15. Nah, kali ini kita dihadapkan dengan satu pilihan, yaitu mau basis 2 atau mau basis 3 gitu ya. Karena dia ngasih taunya 2 macam. Kalau tadi kan semacam 2 sama 2, udah jelas harus 2. Kalau ini 2 sama 3 guys, gimana ya? Nah, ada triknya lagi. Triknya adalah sebenarnya kalau kamu pilih 2 boleh, mau pilih 3 juga boleh, tapi ada cara yang lebih pendek. Yang lebih pendek itu kamu cari angka yang paling banyak nih. Di sini kan kita punya angka 2, punya angka 3, sama punya angka 5 kan. Yang paling sering muncul tuh angka 3, betul nggak? Jadi triknya adalah kamu cari angka yang sering muncul, simpen jadi basis. Gitu ya. Kalau nggak gimana, Sir? Boleh, kamu pakai 2 juga boleh, cuman caranya lebih panjang. Ini biar cepet aja. 3 log 6. 6 itu 2 kali 3 per 3 log 15. 15 itu 3 kali 5. Oke, kita pisah-pisah jadinya 3 log 2 ditambah 3 log 3 per bawahnya 3 log 3 ditambah 3 log 5. Gitu ya. Nah, yang bisa kita hitung tentu saja 3 log 3-nya. Kita lanjut ke sini. 3 log 3-nya itu hasilnya 1. Yang 3 log 3 juga 1. Tinggal kita hitung 3 log 2 ya. Kita punya nggak 3 log 2 di soal? Oh, nggak punya. Kita punyanya 2 log 3. Kita punyanya 2 log 3 sama dengan P. Berarti ini 3 log 2-nya harus diubah dulu jadi 1/2 log 3. Ya, nah itu caranya. Tapi saya mau ajarin seperti ini. Kalau kalian lihat sesuatu yang kebalik, kayak itu 2 log 3P ya. Tiba-tiba dia tanya 3 log 2. Kebalikan 2 sama 3-nya, langsung aja jawab 1/P. Ya, jadi P-nya juga pasti kebalik jadi 1/P gitu ya. Gampang sih. 3 log 5 sekarang. 3 log 5 punya nggak? Oh, punya. 3 log 5 adalah Q katanya. Jadi bisa diubah menjadi 3 log 5-nya bisa diubah menjadi Q. Udah selesai belum? Sebenarnya udah, tapi bentuknya masih kurang bagus ya. Masih ada pecahan dalam pecahan. Kita coba kali P atasnya, kita kali P bawahnya. Mau samain penyebut juga boleh ya, nggak masalah. Per P tambah PQ. Selesai deh. Nah, ini jawaban untuk contoh soal 2.
Oke, selanjutnya adalah sifat perkalian logaritma, guys. Jadi kali ini logaritmanya bukan ditambah lagi, tapi dikali-kaliin semua. 2 log 5, kali 5 log 6, kali 7 log 10, dan seterusnya. Nah, sifatnya adalah bukan 2 log, A log B dikali B log C itu hasilnya A log C. Ya, sistemnya gimana? Tinggal dicoret aja kalau ada angka yang sama di bawah sama di atas. Ya, kalau ada angka di bawah sama basisnya sama, itu boleh dicoret. Oke, jadi tapi harus sama persis ya. Nah, caranya adalah 2 log 5, 5 nya bisa dicoret. Terus tadi saya bilang kalau ada satu angka di bawah sama di atas sama boleh dicoret, meskipun posisinya nggak sebelahan nggak apa-apa ya. Kenapa? Karena kali itu boleh digeser-geser. Atau kalau kalian nggak ngerti, geser-geser dulu aja yang bagus. 2 log 5 kali 5 log 6, cari lagi ada yang 6 nggak? 6 log 256 ya. Terus ada 7 log 10 sama 10 log 7 ya. Nah, kita coba kali-kaliin dengan cara coret-coret. Ini sama persis, coret, sisa tinggal 2 log 256. Kemudian kita coret lagi 10-nya, sisa tinggal 7 log 7. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat berapa ya yang hasilnya 256? Oh, ternyata 8, 2 pangkat 8 itu 256, 7 log 7 nya 1, berarti hasilnya 8. Seperti ini guys. Bagaimana kalau soalnya lebih sulit? Contoh soal seperti ini. 4 log 25 yang cari yang sama cuma 6-nya doang ya. Nah, kalau kalian cari yang sama itu cuma 6-nya doang. Jadi kita susun dulu seperti ini. 4 log 25. Untuk 4 log 25 saya mau langsung kecilin guys. Jadi 2 pangkat 2 log 5 pangkat 2. Kemudian 5 log 6-nya nggak diapa-apain, tulis ulang. Yang 6 log 256-nya saya geser ke depan. Kalau kita tahu kalau perkalian itu boleh geser-geser ya. Kemudian yang 49-nya, saya mau ubah jadi 7 pangkat 2. 1000-nya saya ubah jadi 10 pangkat 3. 10 log 7-nya nggak diapa-apain. Oke, dah. Nah, kalau udah, kamu jangan kaliin dulu semua, karena kita masih punya pangkat ini mengganggu ya, nggak boleh dikaliin. Ingat syaratnya tadi di atas, nggak boleh ada pangkat kan, harus benar-benar sama persis baru boleh dikali. Nah, jadi caranya kamu lihat satu persatu ini, ada angka 2 sama 2, ada pangkat ya, kedepanin pangkatnya. Jadi 2 per 2. Terus ada yang ini 256 juga, saya mau ubah deh langsung ya, 256 itu 2 pangkat 8. Nah, di sini juga ada 8, 8-nya langsung ke depan ya. Kali 8 gitu. Terus di sini ada 3 sama 2 ke depan jadi 3 per 2. Udah beres semua, tinggal ditulis sisanya. 2 log 5 kali 5 log 6 kali 6 log 2 kali lagi 7 log 10 kali lagi 10 log 7. Seperti ini guys. Ya, jadi kalau perkalian boleh seperti ini. Dan kita tahu kalau perkalian itu kita mau ngaliin yang mana aja dulu boleh kan. Jadi saya mau ngaliin, ini 2 per 2 coret 1 ya. Saya mau ngaliin 8 sama 3 per 2 dulu. 8 kali 3 per 2 berapa? 4, 12 ya. Jadi hasilnya 12. Nah, yang 5 log 5 ini bisa dicoret, 6-nya bisa dicoret. Sisa tinggal 2 log 2. Ini 10-nya juga bisa dicoret. Sisa tinggal 7 log 7. Tapi sebenarnya sih bukan dicoret ya guys, nggak boleh dicoret, itu biar gampang aja. Nanti kalau kalian bilang ke guru lesnya dicoret, nanti saya diketawain lagi. Enggak, ini biar kalian gampang aja ya. 12. Nah, sisanya adalah hasilnya 12. Yang terakhir guys, yaitu sifat perpangkatan. Nah, kali ini ada angka dipangkatin logaritma. Jadi di pangkatnya tuh tiba-tiba ada logaritma gitu ya. Sifatnya adalah A pangkat A log B itu hasilnya B. Jadi masih sama kayak nomor 9, cara gampangnya adalah dicoret. Asalkan dia tuh benar-benar sama persis angkanya dan tidak ada pengganggu di antara mereka. Benar-benar harus 2 sama 2 gitu. Nggak boleh 2 kali 2 sama pangkat 2 gitu, nggak boleh ya. Jadi benar-benar harus sama persis. Oke, kita lihat contoh 1. Hasil dari 2 pangkat 2 log 6. Nah, ini kalau kamu perhatiin udah sama. Berarti bisa dicoret. Hasilnya tinggal 6. Dan sekali lagi sebenarnya bukan dicoret ya. Ini ada penurunan rumusnya, cuman agak panjang kalau di sini. Nanti waktunya terlalu lama. Jadi kalian bosen ya. Jadi langsung aja hasilnya 6. Bagaimana dengan tipe ya soal yang seperti ini? Tadi saya bilang harus sama persis, tapi kali ini enggak, 4 sama 2 guys. Jadi si 4-nya kita ubah dulu jadi 2 pangkat 2.
Tapi ada pangkat lagi 2 log 6 ya. Nah, kita udah belajar di perpangkatan, kalau pangkat ketemu pangkat berarti dikali kan. Jadi kita tulisnya 2 kali 2 log 6. Dan ini pun masih belum boleh dicoret. Belum boleh, karena ada angka 2 di depannya. Jadi si 2 ini kita harus geser dulu. Geser kemana? Geser ke belakang. Pakai sifat yang perpangkatan di dalam logaritma. Boleh kan dikebelakangin ya tadi sifat nomor 4. Ini jadi pangkat 2. Nah, udah sama? Coret. Hasilnya adalah 6 pangkat 2, 36. Soal terakhir, bagaimana kalau dua-duanya beda guys? 4 sama 16 gitu ya. Kita ubah jadi 2 dulu. 2 pangkat 2, 4-nya. 16-nya 2 pangkat 4. Logaritma 6. 6-nya sih nggak usah, biarin aja. Kemudian kita punya 6 pangkat 1 di sini. Dan kita punya pangkat-pangkat ini boleh dikedepanin pakai sifat ya. 2 pangkat 2, tulis dulu 2 pangkat 2-nya. Sisa tinggal 1/4 ke depan, 2 log 6. Kemudian kita lihat pangkat ketemu pangkat dikali, berarti sesuai sifat perpangkatan 2 pangkat setengah kali 2 log 6. Tuh. Terus setengahnya mengganggu karena kita nggak bisa nyoret sebelum setengahnya dikebelakangin. Jadi kita tulis 2 pangkat 2 log 6 pangkat setengah. 2 log 2-nya udah sama persis. Jadi sisanya adalah 6 pangkat setengah. 6 pangkat setengah adalah akar 6. Nah, seperti ini pendahuluan dari bab logaritma kita. Sebenarnya ini nggak ada di buku cetak, tapi ini adalah dasar dari logaritma ya. Kalau kalian nggak belajar ini dulu, kalian nggak akan bisa logaritmanya nanti. Agak susah kalau melibatkan sifat-sifat. Nah, jadi ini saya ajarin. Hari ini sampai sini dulu, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!